Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Lafiraningrum dengan NIM 2104223. Saya akan mempresentasikan hasil laporan PJBL saya yang berjudul tentang laporan analisis masalah penyelenggaraan pemerintahan Nagari Kapuh di Kecamatan Koto 11 Tarusan. Yang pertama masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pemerintahan Nagari Kapuh, Kecamatan Koto 11 Tarusan merupakan salah satu bentuk implementasi sistem pemerintahan berbasis adat yang diakui dalam struktur pemerintahan Indonesia. Sebagai salah satu nagari di Sumatera Barat, Nagari Kapuh memiliki peran penting dalam menjalankan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Nagari tidak hanya bertindak sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat, tetapi juga sebagai lembaga yang menjaga nilai-nilai budaya dan adat istiadat Minangkabau. Dengan otonomi yang dimiliki, Nagari berperan dalam merancang kebijakan lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah Nagari Kapuh menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Akibatnya, potensi konflik antara pemerintah Nagari dan masyarakat menjadi meningkat, terutama ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat menjadi tantangan serius dalam pembangunan nagari. Musyawarah Nagari yang seharusnya menjadi forum strategis untuk mendengar aspirasi masyarakat seringkali hanya dihadiri oleh segelintir pihak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi pemerintah nagari serta lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pembangunan. Padahal partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Di Nagari Kapuh masih terdapat keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, fasilitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Infrastruktur yang buruk tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada aksesibilitas terhadap pelayanan dasar. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah nagari dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, pemerintah Nagari Kapuh perlu mengambil langkah strategis untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Pendekatan berbasis tata kelola yang baik harus diimplementasikan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas dalam setiap aspek pemerintahan. Rumusan masalah. Apa saja masalah utama yang dihadapi pemerintahan Nagari Kapuh dan bagaimana solusi yang dapat diterapkan berdasarkan teori administrasi publik dan tata kelola pemerintahan. Sedangkan tujuan masalah yang pertama itu ada mengidentifikasi masalah spesifik yang dihadapi pemerintahan Nagari Kapuh. Yang kedua, menganalisis penyebab permasalahan tersebut. Yang ketiga, memberikan solusi yang relevan sesuai teori administrasi publik dan partisipasi masyarakat. Di bab kedua ada pembahasan. Yang permasalahan yang dihadapi pemerintahan Nagari Kapuh. Yang pertama ada keterbatasan pengelolaan dana desa. Dana desa merupakan salah satu sumber daya utama yang dapat mendukung pembangunan nagari. Namun pengelolaan dana desa di Nagari Kapuh menghadapi beberapa masalah utama. Yang pertama itu ada kurangnya transparansi dalam penyusunan dan pelaporan APB Nagari. Proses penyusunan anggaran seringkali tidak melibatkan masyarakat secara optimal, sehingga menimbulkan persepsi negatif tentang pengelolaan dana desa. Selain itu, pelaporan penggunaan dana desa seringkali tidak sesuai dengan standar akuntansi, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memantau alokasi anggaran. Yang kedua, ada minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
Dalam banyak kasus, masyarakat hanya diberitahukan tentang hasil akhir perencanaan tanpa dilibatkan dalam proses diskusi atau musyawarah. Yang kedua ada rendahnya keterlibatan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari menjadi salah satu kunci keberhasilan program-program pemerintah. Namun di Nagari Kapuh tingkat keterlibatan masyarakat masih terbilang rendah. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini, yang pertama itu ada musyawarah nagari yang belum berjalan optimal. Forum musyawarah yang seharusnya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi seringkali hanya dihadiri oleh pihak-pihak tertentu. Yang kedua ada kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban masih rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya peran mereka dalam pengambilan keputusan di tingkat nagari. Yang ketiga ada kapasitas sumber daya manusia perangkat nagari. Sumber daya manusia yang kompeten adalah salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan tata kelola pemerintahan. Namun, perangkat nagari di Kapuh masih menghadapi beberapa keterbatasan. Antara lain, yang pertama itu ada aparatur nagari kurang mendapatkan pelatihan manajemen pemerintahan yang memadai. Banyak perangkat nagari yang belum memahami regulasi dan standar operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua ada lemahnya pemahaman teknologi informasi untuk pelayanan publik. Di era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi menjadi sangat penting. Namun banyak perangkat nagari yang belum menguasai teknologi ini sehingga pelayanan publik berjalan lambat dan kurang optimal. Yang keempat ada masalah infrastruktur publik. Infrastruktur yang memadai adalah salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun di Nagari Kapuh terdapat beberapa masalah utama terkait infrastruktur. Yang pertama itu ada kondisi jalan desa yang belum memadai. Banyak jalan di nagari yang rusak dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Hal ini menghambat mobilitas masyarakat, terutama para petani yang harus mengangkut hasil pertanian ke pasar. Yang kedua ada kurangnya fasilitas umum seperti tempat pelayanan kesehatan dan pendidikan. Fasilitas kesehatan yang ada seringkali tidak memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari segi jumlah maupun kualitas. B. Metodologi. Untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan Nagari Kapuh digunakan beberapa pendekatan metodologi yang saling melengkapi. Metodologi ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi lapangan, persepsi masyarakat, serta teori-teori yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi survei lapangan, observasi langsung, dan studi literatur. C. Analisis masalah dan solusi. Pengelolaan dana desa merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan desa, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah analisis lebih mendalam mengenai masalah-masalah tersebut beserta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengelolaan dana desa. Yang pertama ada keterbatasan pengelolaan dana desa. Salah satu masalah utama dalam pengelolaan dana desa adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut. Banyak desa yang belum menerapkan sistem pelaporan yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan dana desa. Yang kedua, adanya rendahnya partisipasi masyarakat. Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa menjadi salah satu kendala terbesar dalam pengelolaan dana desa. Banyak masyarakat yang tidak merasa terlibat dalam musyawarah desa dan perencanaan pembangunan sehingga hasil pembangunan yang dilakukan sering tidak sesuai dengan kebutuhan real masyarakat. Yang ketiga ada kapasitas sumber daya manusia perangkat nagari. Aparatur nagari yang kurang memiliki keterampilan dalam hal administrasi dan teknologi menjadi hambatan dalam pengelolaan dana desa. Banyak perangkat nagari yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang regulasi yang berlaku serta keterbatasan dalam mengoperasikan teknologi informasi yang dapat mendukung administrasi desa. Yang keempat, masalah infrastruktur publik. Kondisi infrastruktur dasar di banyak desa masih belum memadai untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Infrastruktur yang buruk seperti jalan rusak, jembatan yang tidak layak, dan kurangnya akses terhadap fasilitas umum seperti air bersih, listrik, dan kesehatan menjadi penghambat utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Yang ketiga ada bab 3 penutup. A. Kesimpulan.
Pemerintahan Nagari Kapuh menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi efektivitas dan kualitas pelayanan publik. Masalah utama yang dihadapi antara lain pengelolaan dana desa yang belum optimal, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta kondisi infrastruktur publik yang belum memadai. Hal ini tentu saja berdampak pada kualitas hidup masyarakat Nagari Kapuh. Oleh karena itu, solusi yang dapat diusulkan meliputi peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana desa, penguatan partisipasi masyarakat melalui forum-forum diskusi yang lebih terbuka, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang lebih merata. Yang B. Rekomendasi. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintah Nagari Kapuh perlu mengadopsi prinsip-prinsip good governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi dalam pengelolaan dana desa perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat mengawasi secara langsung penggunaan anggaran yang ada. Partisipasi masyarakat harus lebih diperkuat dengan melibatkan mereka dalam setiap tahap perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga tercipta rasa kepemilikan terhadap kebijakan yang diambil. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM aparatur pemerintah perlu dilakukan secara rutin untuk meningkatkan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugasnya. Terakhir, pembangunan infrastruktur yang merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Kapuh. Sekian